Tuntunan Sabda Minggu 18 September tahun 2022, hari Minggu biasa yang ke-25 dalam tahun C. Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 13. Ayat emas ayat 8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil pada hari Minggu biasa yang ke-25 dalam tahun C ini mengajarkan kepada kita bahwa godaan untuk menjadikan harta benda sebagai tujuan hidup kita dan bukan sebagai sarana untuk mengabdi Allah membuat orang kehilangan keselamatan. Untuk itu, setiap kita dipanggil untuk mengabdi Allah dengan sepenuh hati dan menjadikan harta sebagai sarana untuk mengabdi Allah. Dengan cara ini, kita akan mampu bersikap benar terhadap harta kekayaan. Sikap yang benar ini bisa mulai terwujud dalam kesetiaan melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing dan kepedulian kita terhadap sesama. Ada beberapa poin yang bisa kita renungkan. Yang pertama, hanya Tuhan yang menjadi Tuhan dan Raja atas diri dan hidup kita. Dia tidak ada bandingnya. Segala sesuatu berasal dari Dia, sehingga kita harus menempatkan Dia sebagai yang pertama. Kalau kita menempatkan Dia sebagai yang kedua, itu sama seperti kita melakukan penyembahan berhala, sehingga itu artinya kita melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Di sini kita disadarkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Dia adalah sumber sebenarnya dari semua kekayaan, uang, dan harta. Sehingga kalau kita memprioritaskan harta atau kekayaan sampai melupakan Tuhan dan tidak menyembah Tuhan lagi, maka kita melakukan satu penghinaan terhadap Tuhan yang merupakan sumber dari semua kekayaan dan pemilik dari diri dan hidup kita serta semua yang kita miliki. Kita hendaknya menjadikan Tuhan sebagai pusat dari diri dan hidup kita, maka tentu segala sesuatu bisa kita miliki. Yang kedua, semua sumber kekayaan, kekuatan, atau daya hidup kita, bahkan waktu kita sekalipun, adalah milik pencipta kita di surga. Oleh karena itu, kita tidak berhak menyia-nyiakan kekayaan kita, semua milik kita, diri dan hidup kita. Kita hendaknya menggunakan atau memanfaatkan apa yang kita miliki untuk kebaikan sesama kita. Kita hendaknya menggunakan kekayaan kita, materi yang kita miliki, bahkan waktu yang kita miliki untuk membantu sesama kita atau mereka yang berkekurangan atau mereka yang membutuhkan bantuan kita. Yang ketiga, setiap orang memiliki karunia atau talenta yang diberikan oleh Tuhan dan masing-masing bertanggung jawab untuk menggunakan karunia atau talenta itu untuk memberikan kemuliaan yang lebih besar kepada Tuhan.
bukanlah merupakan suatu masalah kalau kita merasa bahwa karunia atau talenta yang kita terima itu terlalu kecil, karena Tuhan tahu kemampuan kita dan Dia akan menyempurnakan semua usaha kita. Oleh karena itu, kita jangan memandang remeh semua karunia atau talenta yang diberikan kepada kita dan menganggap bahwa diri kita ini rendah dan miskin, bahkan ditinggalkan oleh Tuhan, karena diri kita diberikan talenta dan karunia yang sedikit saja, tidak lengkap, tidak banyak, dan tidak sempurna. Dan karena kita ini semua diberikan karunia atau talenta, walaupun talenta itu kecil sekalipun, maka itu kita semua dipanggil dan memiliki tanggung jawab untuk melayani dan membantu sesama kita dan Tuhan sendiri. Tidak ada seorang pun yang dibebaskan dari tugas panggilan untuk menjadi bendahara, untuk dipanggil melayani sesama dan Tuhan sendiri. Perumpamaan ini memang perumpamaan yang sulit, namun perumpamaan ini mengajarkan kita bahwa kita harus melayani Tuhan dengan memusatkan banyak energi, tenaga, dan pikiran kita, serta kita hendaknya menggunakan kecerdikan yang telah diberikan Tuhan kepada kita untuk membantu atau melayani sesama dan Tuhan sendiri. Kita hendaknya mengingat ini, satu-satunya hal yang kita bawa dari kehidupan kita di bumi ini saat kita pergi ke surga adalah apa yang telah kita berikan di dunia ini untuk sesama dan Tuhan sendiri. Orang-orang menjadi kaya bukan karena mereka menimbun atau mengumpulkan, namun karena mereka tahu memberi. Janganlah lupa juga, saudara dan saudari, sesuai sabda Yesus hari ini, kita yang adalah anak-anak terang ini hendaknya belajar dari anak-anak dunia ini. Kita hendaknya menggunakan kecerdikan sama seperti anak-anak dunia ini, sama seperti bendahara yang dinilai tidak jujur di dalam Injil hari ini, dan bertindak dengan bijaksana dalam segala hal. Yesus sang guru kita di surga memanggil kita untuk menggunakan kecerdikan dan kebijaksanaan untuk mengurangi beban orang lain. Kita yang adalah anak-anak terang dipanggil untuk membuat jalan yang lebih mudah bagi anak-anak di dunia ini, anak-anak dunia yang masih berada dalam gelap, anak-anak dunia yang menderita, untuk datang kepada Sang Terang, yaitu Yesus sendiri. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan memberkati.